Halo, selamat siang. Kali ini kita akan belajar tutorial tentang Bootstrap. Untuk tutorial ini, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita download beberapa fitur. Pertama, yaitu Bootstrap itu sendiri yang ada pada googling. Silahkan download di Get Bootstrap ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sana itu kalian download di sini. Nanti setelah dia download, diekstrak, nanti akan muncul seperti ini, Bootstrap ini. Nah, banyak folder-folder yang kita butuhkan. Nah, yang perlu kita kopikan, yang kita butuhkan adalah yang di Bootstrap. Terus lihat di disk. Kemudian di sini ada CSS, font.js. Nah, ini yang kita butuhkan nantinya. Nah, yang kedua adalah tools yang harus kita punya adalah text editor, semisal Notepad ataupun Notepad++ ataupun Sublime yang saya punya seperti ini. Oke, sudah paham? Nah, di punya saya ini sudah saya kopikan, saya sudah punya di Exam. Oh, satu lagi yang perlu kalian install adalah selain Bootstrap kalian harus download. Terus kemudian kalian juga butuh text editor. Kemudian kalian butuh Apache, XAMPP atau untuk nanti disimpan di database maupun di PHP. Nantinya ekstensi HTML itu tidak butuh PHP Apache, tapi nanti kita akan butuh yang namanya XAMPP untuk bikin PHP itu tersendiri. Semacam kita butuh nanti akan berjalan di browser lokalnya. Nah, silahkan download dulu examnya, nanti akan muncul seperti ini. Run 2 saja Apache ini untuk PHP nya, dan MySQL nanti kita bikin PHP nya. Nanti kita bikin web dengan ekstensi .php, nanti kita bikin pakai CI. Oke. Nah, ini sudah saya sediakan di folder saya di exam.bp, terus htdoc, namanya itu exam ITSM. Nah, di ITSM itu di foldernya kita, di folder blognya kita yang ada di htdoc, kita namai terserah mau ITSM mau apa, tapi kebetulan punya saya itu ITSM. Nah, di ITSM kita kopikan Bootstrap yang di sini nih, yang di sini ini semua di copy, baru ditaruh di aset. Nah, kita bikin folder yang namanya aset. Nah, di aset ini kita kopikan yang ada di Bootstrap itu tersendiri, yang ini. Nah, ini di copy, taruh di sini. Nah, jangan lupa untuk di copy ya, atau bisa di sini juga boleh. Ini nanti beda. Nah, yang penting adalah kalian di copy yang di sini saja dulu untuk permulaan. Sudah di copy, kita bikin .html nya ya. Langsung saja kita pada tutorialnya. Nah, di tutorial ini sudah saya sediakan HTML nya langsung. Nah, kebetulan yang di HTML saya itu namanya home.html dengan folder yang punya saya ini ada di exam.bp, htdoc, namanya ITSM yang seperti yang saya kasih tahu. Terus nama ekstensinya, nama HTML itu namanya home.html. Nah, di .html kita akan bikin dengan title ini nanti akan bertuju pada di sini ya. Coba kita buka localhost ITSM home.html. Nah, title itu akan nanti boleh diganti dengan nama perusahaan kalian atau blog kalian, blog pribadi terserah, atau diganti dengan icon yang seperti ini. Nanti kita akan belajar ini nanti. Nah, terus kemudian di buka text editornya, tadi kita akan membuat Bootstrap itu sendiri. Caranya sebelum masuk ke Bootstrap kita bikin ini
Pertama kalian harus ngetik ini manual ya, di copy, kalau ada cari di Bootstrapnya juga ada, ini di copy. Jangan lupa ini length, ini untuk bahasanya, bahasa HTML-nya, ini untuk style karakter, ini port view dimana nanti device akan dijalankan di mana saja. Terus ini juga dijalankan di browser di mana saja kalian inginkan. Ini berbeda, ini bedanya name meta yang di atas, yang di tengah ini dengan yang ini. Kalau yang ini kita bisa membuka browsernya itu di device yang namanya lebih kecil seperti tab, tablet, ataupun HP yang Android. Untuk yang di bawah ini ekstensi biar supaya bisa dijalankan di browser seperti Google Chrome maupun di Internet Manager yang punyai Microsoft Excel. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah link. Nah, ini adalah cara pemanggilan dari Bootstrap itu. CSS-nya Bootstrap. Seperti yang sudah saya kasih tahu, punya saya CSS Bootstrapnya sudah tak taruh di aset dengan folder aset, kemudian tak taruh di dalamnya CSS. Nah, di CSS ini kan sudah banyak, ada item, theme, CSS, .css, .min, .min, bootstrap, .theme. Nah, bedanya adalah kalau bootstrap.css dengan bootstrap.min, nah, bedanya adalah ini sudah dikompres. Jadi pemanggilannya itu lebih cepat ketika sudah diupload di cPanel maupun sudah diekspor taruh di webnya kalian yang sudah resmi. Jadi kalau min itu lebih cepat, sudah dikompres, sedangkan yang .css itu belum dikompres. Nah, saya memakai time min dan juga bootstrap.min.css, yang satu bootstrap.strip_theme dan min. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau theme ini lebih cantik daripada yang bootstrap biasa. Oke. Selanjutnya setelah kita memasukkan CSS-nya pada HTML kita, berikutnya kita masukkan namanya JS. Nah, di JS di dalamnya aset ini ada namanya folder JS. Nah, JS ini ada, kalau di kalian mesti ada yang namanya nm ini, terus main, terus bootstrap, tapi tidak ada yang namanya jQuery.min ini. Nah, ini adalah fitur tambahan biar bootstrap itu berjalan dengan lancar. Caranya adalah kalian itu download di blognya jQuery.com, jQuery.net. Nah, ini kalian akan masuk kepada cari di download, nanti carilah download yang sudah kompresan. Jadi ketika sudah kompresan, maka jadilah kompres itu seperti ini. Nah, cara pemanggilannya berbeda dengan CSS. Kalau CSS kalian harus pakai link. Dengan link ini add, dengan ekstensi untuk cara pemanggilannya pakai href. Nah, ini adalah folder pertama yang ada di aset. Yang kedua CSS ini folder yang di dalamnya aset. Terus download ini adalah file yang akan kita panggil. Begitu juga dengan JavaScript. Kalau JavaScript kita pakai script dengan caranya tidak pakai href tapi pakai src. Ingat itu ya. Nah, kemudian selanjutnya langsung saja pada tutorial. Yang pertama tutorial kita akan membuat header, di mana header itu menjadi navigasi. Nah, sebelum itu ini di kontennya di Bootstrap sendiri itu sudah disediakan dokumentasi yang sudah tersedia. Nah, pertama kita buka komponen. Di komponen ini kita lihat langsung pada navbar. Nah, navbar ini sudah tersedia contoh dari navigasi. Banyak navigasi ya, ada navigasi fluid, ada navigasi default yang itu putih, ada yang navigasi
hitam atau inverse. Nah, ini nanti kita akan belajar itu. Nah, sebelum itu kita langsung saja pada navigasi, kita langsung ketikkan seperti ini. Nah, oke, saya jelaskan dulu. Untuk yang pertama, navigasi navbar default. Navigasi navbar default ini artinya adalah navbar default ini mengacu kepada default. Jadi navbarnya itu, navigasinya itu berwarna putih. Nah, navbar fix stop ini artinya bahwa navigasi ini terletak pada divisi ini dan posisinya sifatnya itu sudah fix, tidak bisa dikemana-manakan. Mau dibanting, mau lihat, tetap posisinya itu di atas. Kecuali laptop Anda dibanting sendiri, maka navigasinya hilang entah kemana. Perlu dicoba nanti, seperti kita coba ya. Kalau ini memang bisa benar-benar itu naik. Oke, dengan cara setelah hashtag nav ditutupin nav, kita coba tes, kita copy, banyakin ya. Oke, kita coba. Oke, kita ke bawah. Nah, kelihatan bahwasanya navigasinya keikut, dia tidak kemana-mana. Cuman kalau navigasi fix stop ini ketika kita bikin div baru, konten baru, maka konten yang baru itu ketindihan di sini. Sebenarnya ini ada di sini, trailer ini ada di sini. Cuman gara-gara fix stop ini sifatnya itu karena menindih, berarti kita harus buat itu. Nah, selanjutnya saya jelaskan tentang fix stop. Kalau kita nggak fix stop, oke, kalau seumpama kita fix stop, seumpama ya, oke, seumpama kita nggak fix stop, nanti file yang di bawahnya itu tidak ketindihan, tapi di bawahnya, melainkan di bawahnya. Kita coba. Oke, sorry. Nah, jadi ini tidak ada. Oke. Nah, itu perbedaan fix stop dengan yang navbar biasa. Oke. Selanjutnya, ketika itu kita pakai dev navbar fix stop. Nah, ketika kita ini warnanya putih, kalau ketika ganti inverse maka berubah jadi hitam. Nanti ini menyesuaikan. Kemudian setelah kita bikin yang namanya navigasi, kita jangan lihat ini dulu ya. Oke, setelah kita bikin navigasi, kita baru yang namanya membikin suatu kayak gini, brand. Nanti brandnya itu akan menjadi logo ataupun nama perusahaan itu, terserah kalian. Nah, masuk dalam kontainer itu kita bikin, setelah bikin navigasi baru kita bikin div. Nah, di div ini kita baru mencetelkan. Nah, ini ada perbedaan antara kontainer fluid dengan kontainer biasa seperti saya tulis. Kalau kontainer biasa ukurannya itu menyesuaikan dengan ini, jadi lurus di tengah, responsif ya. Nanti akan muncul di sini. Jika itu kita tambahin dengan fluid, maka nantinya ukuran isi yang di dalamnya itu menjadi full
satu kotak ini dari sini hingga ke sini. Kita coba ketika kita pakai fluid home, kita pakai H1 ya biar kelihatan home. Nah, kelihatan kan? Home biar agak kelihatan, ini ganti default. Nah, home jika kita itu pakai fluid. Kalau tidak pakai fluid maka dia akan bergeser agak ke tengah. Oke, selanjutnya kita bikin button, dimana button ini adalah icon yang kotak seperti di menu ini di pojok kanan. Nah, nanti kita bikin ini ketika ini untuk device seperti HP maupun tablet. Nah, contohnya sudah ada di sini. Pertama kita akan bikin navigasi dengan kelas header. Nah, di kelas header ini adalah tombol yang nantinya akan menjadi seperti ini. Oke, kita langsung saja div kelas navbar header. Nah, kemudian kita bikin buttonnya, nanti button ini dengan tipe button juga dengan kelasnya adalah navbar toggle. Nah, navbar toggle ini maksudnya adalah ketika kita diklik lagi itu bisa balik. Itu namanya navbar toggle. Artinya bisa diklik kembali. Kan ada yang namanya button ketika diklik gak balik-balik kan? Ada, makanya kita butuh yang namanya toggle dan juga collapse. Nah, collapse ini yang menjadi bisa balik di tombol satu kali menjadi keluar, tombol pencet 2 kali dia itu hilang. Dengan kelas navbar toggle dengan data toggle-nya itu collapse. Oke, kita kelas collapsed dengan data toggle collapse. Oke. Nah, kemudian kita bikin data target. Data target ini apa? Data target adalah ketika kita klik munculnya apa? Ini adalah link kemana kita mau menuju. Kita di hashtag kan ya, hashtag kita agak dinamai, terserah mau namanya apa, namanya kucing, anjing dan sebagainya, buaya atau nama pacar juga gak apa-apa. Oke, kita coba kasih nama menu. Oke, dengan area expanded ini maksudnya biar tidak kemana-mana. Area expanded dengan false. Nah, baru kita bikin garis-garisnya. Setelah kita bikin tombol, kita baru isinya tombol itu. Biasanya kan pakai garis-garis seperti ini. Kita boleh bikin kelas seperti terserah kalian lah. Di sini banyak contoh dari di clip icon ini. Kalian boleh mengganti icon yang biasa itu menjadi icon yang kalian sukai. Semisal saya standarnya itu biasanya adalah span dengan kelas icon bar. Oke. Nah, kita coba ya. Nggak kelihatan. Oke, kelihatannya itu ketika di sini. Nah, ini satu. Gimana kalau pas umpama garis yang strip ini sedikit ini, yang secuil ini menjadi 3, kita kopikan saja ikonnya itu menjadi 3 baris. 1, 2, 3. Maka dia akan menjadi 3. Loh, kenapa kok nggak bisa? Ya karena kita masih belum mengisi data targetnya ini. Nah, data targetnya itu nanti. Nah, selanjutnya di button, setelah kita bikin button,
kita tentunya butuh yang namanya brand. Brand ini artinya perusahaan kalian atau blog pribadi yang boleh kasih nama yang seperti saya jelaskan tadi, ataupun icon. Biasanya itu icon. Nah, itu pakai href. Nah, seperti di contoh di sini. Navbar brand. Oke, kita tuliskan ya. Ini href ini menuju pada link kalian. Biasanya saya pakai top untuk bisa ke atas, ataupun kalian biasanya itu kan .index.html atau terserah. Kita kosongi saja dulu. Nah, di sini tulis navbar brand. Oke, navbar brand. Kita tulis yang tes. Kita untuk mencoba. Kita coba. Oke, muncul kan? Oke, selanjutnya kita bikin item-item yang tadi kita bahas, yaitu data target. Data target ini kan ke menu. Berarti kita butuh di sini kayak home, terus apa gitu. Home, profil, about us, kontak person dan sebagainya, itu terserah kalian. Nah, biar ini agak saya mempercantik ini dulu ya. Nah, oke, sudah muncul. Untuk ikon-ikon kecil yang seperti itu silakan kalian lihat di komponen. Sama di komponen ini di atas sendiri itu namanya clip icon. Nah, di sana itu sudah banyak contoh-contohnya. Clip icon menu, clip iconnya apa, large, th dan sebagainya. Nah, oke, lanjut ya. Lanjut, kita akan bikin di sebelah sini, sebelah home ini kita bikin namanya home, terus kemudian profil, sama 2 saja dulu ya. Kalau kalian mau lebih ya kalian bikin sendiri. Oke, contohnya ini div collab navbar collab. Nah, ini satu kesatuan dalam satu unit di frame yang namanya navbar default ini, atau navbar inverse biasanya kalau hitam kan. Oke, langsung saja, jangan lupa dirapiin. Div di sini kelas dengan kelasnya itu collapse navbar collab, biar bisa bolak-balik. Collapse navbar collapse dengan ID ini maksudnya adalah yang kita tuju yang tadi seperti ini. Data target ini akan menuju kemana? Nah, menuju kepada menu yang ada di sini. Kita tulis berarti sama persis dengan ini, menu di sini, menu. Oke, kemudian kita baru mengisikan yang namanya nav yang kita buka, seperti profil, home, blog atau lain sebagainya. Kita bikin 2 saja dengan cara kita pakai UL untuk juga supaya penomoran, dengan kelas itu navbar kemudian baru kita ngisikan li. Nah, li ini pertama kita pakai kelas. Di sini sudah dia adalah kelas aktif. Maksudnya kelas aktif kita di bold. Artinya nanti seumpama itu home itu sudah dikotakin duluan. Kita coba kelas aktif. Nah, ini link pertama. Link pertama adalah home, seumpama home. Li yang kedua, link yang kedua adalah profil. Oke, kita coba ya. Nah, jadi kelas aktif tadi yang di dalam li itu menunjukkan bahwasanya adalah icon ini adalah yang diaktifkan. Home ini sudah diaktifkan.
Oke, paham? Semoga paham lah. Nah, setelah itu kita coba perkecil, maka home dan profil tadi sudah hilang. Berarti kalau brand itu sudah menjadi paten di sini. Oke. Nah, ketika kita klik icon yang kita bikin yang tadi, icon bar yang kotak-kotak kecil-kecil itu menjadi seperti ini, dan ketika klik dia akan keluar. Ini untuk device seperti HP Android, iPhone maupun di tablet seperti ini. Oke. Nah, kalian itu untuk tambahan-tambahan pelajaran di sini seperti di contoh banyak pelajaran seperti ini. Nanti kalian otak-atik sendiri ya. Nah, kemudian kita akan membuat suatu gambar yang namanya di atas sendiri itu gambar seperti kayak slideshow. Ketika pas ada gambar, misalnya di sini gambar itu akan lari ke kiri ataupun ke kanan tergantung yang diinginkan. Nah, di sini di Bootstrap sendiri sudah disediakan, ada di JavaScript, di menu JavaScript. Nah, di menu JavaScript ini ada yang namanya carousel. Carousel ini sudah dicontohkan bahwasanya slideshow, slide kiri kanan, first, second. Nah, kita akan bikin itu. Caranya adalah ini sudah ada contoh scriptnya sebenarnya. Cuman untuk memperjelas di tutorial ini saya akan bikinkan carousel tersebut. Oke, di dalam setelah menyelesaikan div ini, kita baru bikin div baru, dimana div baru dengan kelas container. Nah, seperti yang saya jelaskan, bedanya container sama container fluid adalah ukuran. Ketika pakai container biasa, ukurannya akan lebih setengah, jadi dipotong pinggirannya berapa persen, ininya juga berapa persen, jadi seperti ini. Kita contohkan kalau kontainer satu ya. Oke, lupa, biar ini tidak kemana-mana, biar kelihatan. Oke, H1 kita coba tes. Nah, jadi setengah seperti ini. Kalau kita pakai fluid, nah, jadi ukurannya itu akan seperti ini. Oke, ini kita tambah biar gak kemana, biar agak keren dikit lah. Fixed top. Oke. Nah, maka dia akan ketindihan. Bedanya seperti yang saya jelaskan di awal, kalau fixed itu akan menindih konten di bawahnya. Makanya nanti biasanya kita akali dengan style CSS, itu nanti saja kita pakai. Sekarang kita akan membuat di JavaScript seperti yang saya jelaskan di JavaScript. Nanti ada temukan yang namanya carousel. Nah, carousel ini kita ketikkan di sini. Nah, pertama adalah div dan ID terserah kalian. Semisal gambar. Oke, terus kemudian dengan kelas slide, di sini kelas dengan kelas seperti ini. Oke, carousel slide. Kemudian dengan data right carousel. Oke, kemudian kita bikin indikator itu seperti di contoh adalah bulat-bulat yang ini ya. Nah, biasanya kalau bedanya UL kan, coba saja UL dengan kelas, yaitu kelas indikator, kelas carousel indikator, tambah s. Nah, di bawahnya itu baru kita bikin yang namanya bulat-bulatnya. Bulat-bulatnya berapa? Terserah
tergantung kalian mau bikin berapa, mau 10 kayak 20, berarti kalau bikinnya berarti 20, kalau 10 berarti bikin 10, terserah kalian. Bulat-bulatnya ini mengacu kepada gambar maupun angka-angka ataupun judul yang kalian butuhkan. Saya bikin contohnya adalah 2. Oke, dengan data target. Nah, data target ini mengacu akan menembak ataupun ngelink ke ID yang di atas, yang di sini. Dengan data slide ini berarti bahwasanya gambar ini ataupun slide ini adalah nomor 1, dimulai dari 0, bukan nomor 1 ya, dimulai dari 0. Oke, kita bikin data target gambar ya. Jangan lupa kalau pakai ID itu nggak usah pakai hashtag, kalau ini pakai hashtag gambar. Oke, terus kemudian data slide to 0. Ini kita dengan kelas aktif. Artinya aktif berarti slide yang pertama ini akan muncul pertama kali pada browser kalian. Kita copy saja untuk yang kedua. Copy, dipaste di bawah, tinggal ganti ya, tinggal ganti ini. Dan ini tidak boleh diganti karena yang bulat-bulat ini akan mengacu pada frame ini semua. Jadi yang perlu diganti adalah slide-nya saja sama ini kelas aktif, biar tidak semuanya jadi aktif, nanti kan bentrokan. Oke, selanjutnya kita bikin itemnya, artinya isinya ini. Setelah bikin bulat-bulat, baru kita bikin isinya atau gambarnya, mengisi gambarnya. Saya sudah menyediakan folder images, artinya images ini di sana di foldernya saya ini sudah tersedia banyak gambar, mulai gambar 1, gambar 2. Nah, ini adalah nanti akan kita isi di konten kita. Nah, di bawahnya OR di enter ya, kita bikin div baru dengan kelas carousel inner dengan rule yaitu list. Baru kita bikin itemnya, maksudnya item apa-apa saja, gambar-gambar apa saja yang kita butuhkan. Bisa berarti kita div lagi, di enter dengan kelas item apa, kita langsung mengaktifkan foto yang pertama, yaitu berarti kelas item aktif. Dengan gambar, saya akan ambil salah satu gambar di image saya ini dengan cara images. Nama folder kalian terserah, mungkin pakai img ya. Cuman kalau saya punya saya itu images. Baru extend filenya. Jika itu foldernya itu di dalam filenya itu di dalam folder, masih di folder lagi, berarti kalian ambil semisal di sini images, kemudian kalian bikin folder lagi, folder besar, baru folder besar ada subfolder. Nah, kalian tuliskan semua folder yang file, ambillah file di dalam folder itu. Kalau punya saya itu di dalam filenya itu ada di dalam images, berarti cukup di images ada .jpg. Kemudian jangan lupa dikasih kelasnya ini, biar ketika pas kasih gambar itu tidak terlalu besar sehingga tidak responsif, makanya ditambahi kelas namanya img responsif. Oke, di atas kita bikin 2, berarti div item ini kita di copy saja dari sini, tidak usah dari atas. Kalau dari atas tambah bingung nanti. Nah, yang bingung itu bukan kalian tapi browsernya ataupun bootstrapnya. Nah, ini saya kasih komen, saya bikin komen ya, item pertama. Nah, item kedua, biar bisa membedakan itu. Nah, item pertama kita masukkan
Ini item kedua kita bikin yang lain, bg.jpg. Oke, kita coba tes. Oke, nah muncul sudah. Tuh, kan muncul. No, kenapa kok pas semuanya itu ada semua dua-duanya? Karena salah satu yang nomor 2, slide yang kedua ada yang namanya kelas aktif. Jadi ketumpukan. Kita harus menghapus salah satu, kita harus mengaktifkan salah satu. Jadinya seperti ini. Nah, oke. Nah, oke. Nah, ini kenapa ya? Oh, ini kenapa nggak bisa? Karena mungkin ada kesalahan nama dari ID. Di sini gambar ID-nya adalah gambar, ini untuk maju semua, sedangkan di indikator yang bulat-bulat ini bukan gambar tapi gambar. Jadi kita ganti saja gambar. Oke, kita save, kita coba lagi. Oh, oke, bisa kan? Nah, ini kontainer fluid. Biar biar agak ke tengah, fluidnya diganti menjadi kontainer biasa. Jadi ikonnya seperti ini. Nah, oke. Berikutnya kita akan buat next di sini kayak gambar panah, kiri, kanan, dan kiri kayak gini, seperti di contoh, yaitu kayak gini, gambar kayak gini. Caranya di sini sudah ada hard linknya. Nah, oke, setelah kita buat setelah div nya kelas carousel inner, yaitu berarti di sini kita enter, kita kasih komen biar tahu. Ini gambar, frame gambar. Oke, kita bikin komen biar paham. Ini indikator panah, next and brief. Oke, baru kita bikin div baru. Oke, di dalam div ini, oh maaf, bukan div tapi href. Nah, href ini seperti ini dengan kelas. Nah, href ini akan mengacu, tentunya kan sama seperti di bulat-bulat tadi, kita mengacu pada di atas ini. Jadi kita bikin yang namanya hashtag gambar. Oke, kemudian kita bikin kelas namanya kelas left carousel control. Nah, seperti ini. Artinya ini adalah ngelink ke preview kiri, review slide yang sebelumnya, maksudnya seperti itu. Href ini kelas seperti ini. Nah, dengan rule ini, rule artinya menunjukkan bahwasanya ini adalah apa, kalau buton, kalau link. Nah, buton, terus kemudian baru kita memberikan suatu tanda apakah ini next atau back atau preview. Lalu kita jadi bikin data slide. Oke, kemudian setelah kita bikin linknya, kita bikin gambarnya, buat gambarnya, panahnya atau ininya. Oke, caranya adalah ini sudah disediakan clip iconnya, span. Nah, dengan kelas ini gambar ya, meskipun gak dikasih gambar juga nggak apa-apa, kasih A juga nggak apa-apa. Cuman kalau kasih A ya aneh saja.
Clip icon, chevron left. Ini seperti ini, kurang H, seperti ini. Area hidden true, biar terlihat agak nggak kelihatan. Artinya area hidden itu maksudnya seperti ini, kayak ada animasinya gitu kan. Nah, kayak gitu maksudnya, seperti itu namanya area hidden, sama dengan kedua true. Oke, kita coba. Nah, jadilah seperti itu, kayak ada manis-manisnya kan kalau ada area hidden. Nah, berikutnya ini yang kiri. Kalau yang kanan tinggal kita copy, paste di bawah. Nah, yang left ini ganti right. Oke, ini ganti juga. Oke, kita coba ya. Nah, muncul. Ada yang keliru. Oh, ini bisa. Kiri bisa. Kiri bisa. Nah, yang kanan ini error. Nanti ada yang keliru. Maaf, ini bukan right tapi next. Save. Oke, coba. Oke, bisa jalan kan? Oke. Coba kita coba kecilin. Oke. Kayak ada manis-manisnya ya. Oke. Oke, untuk tutorial kali ini membuat header, navigasi header dengan ditambah carousel slide cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalam.